Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Oktaviana Rosa dengan 24110101074. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori ini menjelaskan apa saja sih yang memotivasi perilaku manusia dan paling dasar hingga yang paling tinggi. Ada 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, ataupun istirahat. Nah, bayangin aja nih kalau kita lagi lapar banget, kan kita nggak bakal mikirin soal cinta, karir, ataupun yang lain-lain. Yang ada di pikiran kita cuma satu, yaitu makan. Contohnya, orang yang sangat lapar akan mengabaikan hal lain, bahkan konsep kebahagiaannya bisa sesederhana asal ada makanan aku bahagia. Tapi di masyarakat modern jarang banget nih ada orang yang sampai ke kelaparan ekstrim. Jadi kebutuhan ini seringkali gak terasa mendominasi kecuali di situasi darurat. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisik terpenuhi, kita mulai cari rasa aman. Ini bukan cuma aman dari bahaya fisik ya, tapi juga aman secara emosional, finansial, atau soal masa depan. Nah, kita pengen dunia ini bisa ketebak, teratur, dan gak bikin takut. Contohnya bisa kita lihat dari anak-anak. Mereka butuh rutinitas, butuh pelukan saat takut, dan gak suka kejutan yang bikin cemas. Nah, kalau lingkungan gak stabil, mereka tumbuh dengan rasa takut. Orang dewasa pun sama, kalau mereka hidupnya penuh ketidakpastian, rasa aman jadi prioritas yang utama. Nah, kebutuhan 1 dan 2 disebut basic needs atau kebutuhan dasar. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Nah, kalau kita udah kenyang dan hidup terasa aman, biasanya kita mulai ngerasa kok aku sepi ya gitu. Itulah saat kebutuhan cinta dan rasa memiliki muncul. Kita ingin dicintai, diperhatikan, merasa punya tempat dalam kelompok ataupun hubungan. Tapi ingat, cinta di sini bukan cuma soal pacaran. Ini tentang relasi hangat antara keluarga, teman, pacar, ataupun komunitas. Dan penting juga seks bisa jadi ekspresi cinta, tapi gak selalu mewakili kebutuhan emosional kita. Dan cinta juga soal memberi, bukan cuma soal menerima. Lalu kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan harga diri. Setelah merasa dicintai, kita pengen diakui, pengen merasa aku bisa, aku berharga, dan orang lain menghargai aku. Ini yang disebut kebutuhan harga diri. Bisa dibagi menjadi 2, yaitu dari dalam diri sendiri yaitu rasa percaya diri, kompeten, berprestasi, dan dari luar yaitu seperti status sosial dan pengakuan. Kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, kita bisa jadi minder, merasa nggak mampu, atau malah jadi terlalu cari validasi. Tapi kalau terpenuhi, kita akan merasa kuat dan siap menghadapi tantangan hidup. Yang kelima, aktualisasi diri. Puncaknya aktualisasi diri di sini kita udah gak sekedar hidup, tapi pengen hidup yang bermakna. Kita ingin menjadi diri kita yang sejati. Misalnya, musisi harus bermusik, pelukis harus melukis. Kalau enggak, mereka bakal merasa kosong meski kebutuhan sebelumnya udah terpenuhi. Aktualisasi itu berbeda-beda bentuknya. Ada yang jadi seniman, ada yang jadi ibu yang luar biasa, atau ilmuwan hebat. Intinya hidup sesuai potensi diri. Materi selanjutnya yaitu prasyarat kebutuhan dasar. Sebelum kebutuhan dasar bisa terpenuhi, ada prasyarat yang harus tersedia dahulu. Itu bukan kebutuhan itu sendiri, tapi kalau tidak ada, kebutuhan dasar bisa terganggu. Contohnya, kita harus bertindak tanpa membahayakan orang lain. Yang kedua, kita perlu kebebasan untuk mencari info dan membela diri. Kalau ini hilang, tubuh dan pikiran kita akan bereaksi seperti saat lapar atau takut. Makanya kehilangan kebebasan bisa bikin panik karena bentuk kebutuhan dasar. Selain itu, kalau kemampuan berpikir dan belajar kita dibatasi seperti lewat sensor atau kebohongan sistemik, itu juga berbahaya. Karena manusia butuh kebenaran dan makna, bukan cuma buat tahu, tapi demi bertahan secara psikologis. Yang kedua, keinginan untuk tahu. Kenapa sih manusia penasaran? Nah, menurut Maslow, keingin tahuan adalah bagian dari kebutuhan dasar. Bahkan orang bisa mengorbankan rasa aman demi tahu sesuatu. Yang penting, kebutuhan untuk memahami ini bukan pasif, ini konatif, artinya aktif mendorong kita bertindak sejajar dengan rasa aman, cinta, dan harga diri. Yang ketiga, karakter kebutuhan dasar. Hierarki tidak kaku. Contohnya, ada orang yang rela lapar demi menjaga harga diri. Yang kedua, tingkat kepuasan relatif. Kebutuhan itu muncul bersamaan tapi dengan tingkat kepuasan yang berbeda-beda, dan kebutuhan baru muncul bertahap dan gak langsung. Yang ketiga, ketidaksadaran dan budaya. Banyak kebutuhan dasar yang tidak kita sadari. Kita jarang bilang saya butuh dihargai, tapi tetap termotivasi olehnya. Jadi bawah sadar itu penting banget. Faktor budaya juga berpengaruh. Cara kita mengekspresikan cinta bisa beda-beda, tapi kebutuhan akan cinta itu universal. Motivasi dan perilaku. Satu perilaku bisa punya banyak motivasi. Contoh, makan bisa karena lapar, kenyamanan, atau bisa merasa dicintai. Teori manusiawi. Maslow menekankan teori ini berpusat pada manusia, bukan hewan percobaan. Kita nggak bisa semakan manusia dengan tikus laboratorium. Kesehatan mental. Kalau seseorang nggak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya terus-menerus, itu bisa dianggap sebagai gangguan atau kayak kurang gizi. Nah, jadi kesimpulannya itu manusia itu makhluk yang kompleks. Kita nggak cuma butuh makan dan minum, tapi juga merasa aman, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Semakin banyak kebutuhan dasar terpenuhi, semakin besar peluang kita untuk berkembang